Hiduplah sebuah keluarga bahagia, seorang pedagang kain yang memiliki istri yang lembut dan putri mereka yaitu Bawang Putih. Bu, nak, Bapak berangkat dulu ya. Ya Pak, hati-hati ya. Dadah Bapak. Kebahagiaan itu pun berubah ketika ibu Bawang Putih mulai jatuh sakit dan meninggal dunia. Kini, Bawang Putih hanya tinggal bersama ayahnya. Sebagai satu-satunya penopang keluarga, akhirnya sang ayah terpaksa harus pergi jauh untuk berdagang demi menafkahi Bawang Putih. Tetapi karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, ia pun memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki seorang anak bernama Bawang Merah. Putih, ini ibu dan kakak barumu. Senang bertemu denganmu Ibu, Kakak. Dengan harapan semoga Bawang Putih bisa mempunyai teman dan keluarga yang dapat menjaganya saat ia pergi. Di depan ayahnya, Ibu Tiri dan Bawang Merah tampak sangat baik dan perhatian. Namun, ketika ayah pergi berdagang, sifat asli mereka pun muncul. Kemalangan Bawang Putih pun semakin berat ketika sang ayah mulai jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak saat itu, Ibu Tiri semakin jahat kepadanya. Putih, cepat kamu sapu rumah ini dan masak untuk kita berdua. Kamu jangan malas-malas ya. Putih, ambilkan air minummu sekarang. Iya Kak. Mulai hari ini, semua pekerjaan rumah kamu kerjain sendiri. Ngerti tak? Suatu pagi, Bawang Putih sedang mencari kayu bakar ke hutan. Untuk meringankan tubuhnya, ia menaruh sebuah selendang bawang merah di atas batu. Namun, saat ia pulang, ia malah lupa untuk mengambilnya. Aduh, selendang bawang merah tertinggal di hutan. Selendangku mana? Maaf Kak, selendangnya tertinggal di hutan. Apa? Dasar ceroboh. Cepat pergi cari selendang itu sekarang. Jangan pulang sebelum ketemu. Ya Kak. Bawang Putih pun kembali ke hutan untuk mencari selendang itu. Namun, ia tak menemukannya. Hingga akhirnya, ia melihat sebuah gubuk tua. Permisi Kak, apakah saya boleh duduk di sini? Boleh, masuk nak. Berapa nak? Kamu berkeliaran sendirian di sini? Saya sedang mencari selendang kakak saya yang tertinggal di hutan, Kek. Oh, selendang ini ada pada saya. Tetapi sebelum saya berikan, ada syaratnya. Syaratnya apa, Kek? Syaratnya harus membersihkan halaman dan gubuk saya. Baik, Kek. Saya akan membantu kakek. Seminggu pun berlalu. Bawang Putih sangat rajin dan membantu kakek tua itu dengan sangat tulus. Terima kasih nak sudah membantu kakek membersihkan halaman dan gubuk kakek. Sebagai hadiah dari kakek, pilihlah salah satu dari 2 bungkus hadiah ini. Kek, tapi aku tak kuat membawa hadiah yang besar. Aku mau ngambil yang kecil saja ya. Terima kasih ya, Kek. Saya pamit. Bawang Putih pun pulang dan menyerahkan selendang itu kepada Bawang Merah. Lalu ia membuka bungkusan kecil itu di kamarnya. Wow, ini perhiasan. Tanpa sadar, ternyata Ibu Tiri melihatnya dari pintu dan langsung merebut semua perhiasannya. Perhiasan ini milik ibu. Cepat bilang, dari mana kau mendapatkannya? Aku mendapatkannya dari kakek di hutan, Bu.
besok harus pergi ke hutan. Kau juga harus mendapatkan hadiah ini. Tentu Bu, aku pasti dapat bungkusan yang lebih besar. Karena bawang merah merasa iri dengan bawang putih, akhirnya bawang merah pun datang ke gubuk kakek tua itu. Aku juga mau hadiah. Boleh, tapi kamu harus membantu kakek selama 1 hari. Ia tinggal selama sehari, namun hanya bermalas-malasan. Nak, bantuin kakek membersihkan halaman kakek, nak. Aduh, capek, kakek aja sendiri. Keesokan harinya, kakek memberikan sebuah pilihan kepada bawang merah untuk memilih salah satu dari kedua bungkusan yang telah disediakan. Sekarang, nak, pilih dari salah satu 2 hadiah yang kakek berikan. Tanpa mengucapkan terima kasih, ia pergi begitu saja meninggalkan gubuk kakek tua itu. Dan pada saat di rumah, Ibu tiri pun mengunci pintu agar bawang putih tidak tahu. Cepat buka, pasti perhiasannya lebih baik daripada bawang putih. Iya pasti Bu. Begitu dibuka bungkusan tersebut, ternyata isinya hanyalah sebuah ular, kalajengking, dan kelabang yang keluar dan menyerang mereka berdua. Aku hanya ingin hidup tenang. Semoga semua ini berakhir. Begitulah kisah bawang putih dan bawang merah. Dari kisah ini, kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa sebuah kebaikan akan selalu mendapatkan jalannya, dan sebuah keserakahan maka akan selalu membawa pada petaka. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton kisah bawang putih dan bawang merah. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di kisah kita yang selanjutnya. Terima kasih.